Baik, selamat pagi anak didik kami. Hari ini kita akan bertemu kembali di dalam pelajaran matematika, di mana hari ini kita masuk ke bab yang baru dengan judul persamaan dan fungsi kuadrat. A. Persamaan kuadrat. Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat didefinisikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan, ada tanda sama dengan, dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ingat, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, ada tanda sama dengan, berarti ini sama dengan 0. Dan pangkat tertinggi variabel ini x, pangkat tertingginya 2. Ini pangkat tertingginya 1, maka yang paling tinggi 2. Dengan a, b, c itu bilangan bulat. A tidak sama dengan 0. A, b, C itu merupakan bilangan bulat di mana A tidak sama dengan 0. Ya, nak ya? Di mana A x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. A, b tambah c itu bilangan bulat, A tidak sama dengan 0. Karena jikalau A-nya 0, maka ini bukan lagi persamaan kuadrat, melainkan persamaan linier, di mana pangkat tertingginya nanti jadi 1. Kita lanjut. Yang kedua, penyelesaian persamaan kuadrat. Nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 disebut akar-akar persamaan. Dan nilai x persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, memfaktorkan. Koefisien A sama dengan 1. Berarti nilai A itu sama dengan 1 nanti. Bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi x tambah x1 kali x tambah x2. Dengan kata lain, x1 tambah x2 sama dengan B, x1 kali x2 sama dengan C. Ini persamaannya. Iya, dengan kata lain, carilah bilangan. Bilangan bebas ya nak ya. X1 dan x2. Jika dijumlah x1 dan x2, hasilnya adalah B. Dan jika dikali, itu hasilnya adalah C. Itu poin. Jika dikali, hasilnya adalah C. Bilangan yang sama. Contoh, bilangan x1-nya 2, bilangan x2-nya 3. Kalau dijumlah, 2 tambah 3, 5. Kalau dikali, 2 kali 3, 6. Nah, itu maksudnya, bilangan yang sama. Nah, kita ambil contohnya. Contohnya adalah yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. A. X kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Dan B, X kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0. Kita kerjakan satu persatu. Bagian A, X kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita buat bentuknya harus begini. X tambah x1 kali x tambah x2 sama dengan 0. Kita cari bilangan x1 dan x2. Jika dijumlah hasilnya negatif 5, dan jika dikali hasilnya 6, x1 dan x2. Angka berapa itu nak? Nah, kita lihat ya, angkanya adalah negatif 2 dan negatif 6. Kalau kamu jumlah ini, negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5. Negatif 2 kali negatif 3, positif 6. Pas ya, sesuai dengan cara kerjanya. Maka x kurang 2 sama dengan 0, ini tanda sama dengannya, atau x kurang 3 sama dengan 0. Maka
negatif 2-nya pindahkan ke ruas kanan, maka X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3 karena pindah ruas ke kanan jadi bernilai positif. Itu nah. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 dan 3. Kalau kamu ganti nilai X-nya ini 2, maka hasilnya pasti 0. Kamu bisa buktikan. 2 kuadrat 4 kurang 5 kali 2 negatif 10 tambah 6. 4 tambah 6 10 kurang 10 0. Ini juga kalau ganti X-nya 3 maka hasilnya pasti 0. Itu caranya membuktikannya. Kita ambil soal bagian B nih. X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Ingat tetap bentuknya seperti ini. X tambah X1 kali X tambah X2 sama dengan 0. Cari bilangan X1 dan X2 jika kamu jumlah hasilnya 2. Kamu kalikan hasilnya negatif 8. Coba ditebak-tebak nah. Iya, itu adalah 4 dan negatif 2. Kalau kamu jumlah 4 tambah negatif 2 atau 4 kurang 2 positif 2. 4 dikali negatif 2 negatif 8. Nah, maka X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Maka pindah ruaskan, ini menjadi negatif 4, ini pindah ruaskan, maka menjadi positif 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4, 2. Ini negatif 4 pasti hasilnya 0. Kalau kamu ganti ini 2 dan 2, maka hasilnya pasti 0. Jika koefisien A tidak sama dengan 1, tadi caranya yang koefisien A sama dengan 1, sekarang yang tidak sama dengan 1. Karena A itu bilangan bulat, asal jangan 0. Bentuknya tetap sama, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dapat difaktorkan menjadi X tambah X1 kali X tambah X2. Di mana X1 tambah X2 sama dengan B, X1 kali X2 itu sama dengan A kali C. Ini udah berbeda ya. Kalau dia koefisiennya 1, maka X1 kali X2 itu C. Melainkan ini sekarang X1 kali X2 itu A kali C. Bilangan A kali dengan bilangan C. Itulah X1 kali X2. Dengan kata lain, cari bilangan X1 lah hasilnya B, dan jika dikali hasilnya nilai A kali C. Kita ambil contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. A. 6X kuadrat kurang X kurang 1 sama dengan 0. Ingat, A tidak sama dengan 1. Soalnya sudah benar ya nak ya. A tidak sama dengan 1. Melainkan sini soalnya 6. Bagian B juga begitu, 6X kuadrat kurang X kurang 35 sama dengan 0. A tidak sama dengan 1, melainkan di sini 6. Kita kerjakan. Bagian A, 6X kuadrat kurang X kurang 1 sama dengan 0. Caranya, perhatikan ini, kalikan nilai A ke nilai C. 6 kali negatif 1, negatif 6. Jadi ini bentuknya. Ada bentuk baru. Kita upayakan nilai A menjadi 1. Ini. Maka ini menjadi sebuah persamaan baru. X kuadrat kurang X kurang 6. Kalau begini kan gampang. Oh, mencari bilangan jikalau di jumlah negatif 1 dikali itu negatif 6. Maka kita cari. Oh, negatif 3 dan 2. Maka negatif 3 itu dikalikan dengan 2 hasilnya negatif 6. Negatif 3 ditambah 2 itu negatif 1. Maka X kurang 3 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Maka pindah ruas itu menjadi X1 hasilnya 3 per 6. X2 hasilnya negatif 2 per 6. Kenapa jadi per 6? Padahal tinggal pindah ruas saja, harusnya 3 kan begitu? Nah, ingat tadi nak, di awal kita sudah mengalihkan nilai A dengan C. 6
kali negatif 1. Jadi hasil akhirnya juga harus kita bagi 6. Kita bagi 6 karena kita kalikan tadi ini. Kalau ini tadinya 5, hasil akhir dibagi 5. Dibagi 5. Kalau ini tadi nilai A-nya 7, maka hasil akhir dibagi 7. Dibagi 7. Begitu ya nak ya, hasil akhirnya. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah setengah dan negatif sepertiga. Itu dia. Setengah dan negatif sepertiga. Soal yang bagian B, 6x kuadrat kurang x kurang 35 sama dengan 0. Ini kita tidak usah kalikan 6 dengan negatif 35. Boleh. Enggak jadi masalah. Tidak jadi masalah asal kita bisa memahami. Ada dengan dua cara yang Bapak maksud. Tadi kita kalikan A dengan C. Sekarang kita tidak perlu kalikan A dengan C. Langsung kita cari saja nilai X1 dan X2. Ini dia. 7 dan negatif 5. 7 kali negatif 5, negatif 35. Tuh poin. Kalau kamu kalikan ini, 3X. Kita buktikan ya. 3X kali 2X itu 6X kuadrat. 3X dikali negatif 5, negatif 15X. 7 kali 2X itu positif 14X. 7 kali negatif 5, negatif 35. Sama dengan 0. Maka 6x kuadrat negatif 15x tambah 14x itu negatif 1 atau negatif x kurang 35 sama dengan 0. Jadi terbukti anak persamaannya. Nah, maka kita pakai bentuk ini. 3x tambah 7 dikali 2x kurang 5 sama dengan 0. Nah, kita buktikan 3x tambah 7 sama dengan 0 atau 2x kurang 5 sama dengan 0. Pindah ruaskan dulu 7-nya dan pindah ruaskan ke kanan negatif 5-nya. Maka hasilnya menjadi 3x sama dengan negatif 7 atau 2x sama dengan 5. Maka x1 itu adalah negatif 7/3. X2 adalah 5/2. Nah, itu cara kerjanya. Bagian B melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Bagian A-nya X tambah A dikuadratkan. Ini cara bacanya ya. X tambah A dikuadratkan. Ini sama dengan X kuadrat 2 kali X kali A 2AX A kuadrat. Bagian B X kurang A dikuadratkan. Maka X kuadrat ini 2 kali X kali negatif A, maka negatif 2AX. Negatif A dikuadratkan itu positif A kuadrat. Nah, ingat bentuk umumnya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat ya. Ingat ini bentuk umum persamaan kuadrat. Maka langkah kerjanya ada. Untuk melengkapi kuadrat sempurna langkah kerjanya ada. Menjadi bentuk seperti ini nanti langkah kerjanya yang harus kita lakukan ada. Ikutin saja nanti nak langkah kerjanya. Langkah pertama atau bagian A. Usahakan nilai konstanta berada di ruas kanan. Sehingga bentuk persamaannya menjadi AX kuadrat tambah BX sama dengan C. Nilai C-nya pindahkan ke kanan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, tambahkan kedua ruas dengan memperhatikan nilai B pada soal persamaannya dengan bilangan bulat yang didapat dari setengah nilai B. Lalu dikuadratkan. Setengah dari nilai B. Jika B-nya adalah 4, maka setengah dari 4, 2. Tambahkan kedua ruas. Ruas kiri, ruas kanan. Kuadratkan dia. Nah, kita ambil contohnya biar lebih dimengerti. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0.
X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Kita lakukan dulu dengan kuadrat sempurna. Pindahkan C ke ruas kanan. Itu tadi langkah pertama ya, pindah. Menjadi negatif 5. Konstantanya pindah. Dari positif melewati sama dengan berubah. Jadi negatif 5. Sudah kita lakukan langkahnya. Langkah pertama. Langkah kedua, lihat nilai B. Nilai B-nya 6. Bagi 2. 6 dibagi 2, 3. Maka 3 itu dikuadratkan dan tambahkan di ruas kanan dan kiri. Nah, ini dia. Setengah dari B dikuadratkan, tambahkan ruas kanan dan ruas kiri. Dapat langkahnya. Kedua langkah itu sudah kita lakukan. Sekarang kita lanjut. X kuadrat tambah 6X, 3 kuadrat itu 9. Negatif 5 tambah 9. Ini dari mana 9? 3 kuadratnya ya. Maka kita lanjutkan. Maka X tambah 3 dikuadratkan sama dengan 4. 4-nya didapat dari negatif 5 tambah 9. 4. Kalau kita jabarkan ini, pasti hasilnya X kuadrat tambah 6X tambah 9. Kita jabarkan. X kuadrat ini 2 kali X, 2X kali 3, 6X ini. 3 kuadrat, 9. Udah menjadi kuadrat sempurna. Maka kita mau mencari himpunan penyelesaiannya. Maka X tambah 3 sama dengan plus minus akar 4. Kenapa diakarkan? Karena ini kuadrat, kebalikannya pakai akar. Plus minus menunjukkan adanya nilai X1 dan X2 nantinya. Maka X tambah 3 sama dengan plus minus 2. 2-nya itu didapat dari akar 4. Maka X1 sama dengan 3 tambah 2. Dan X2 3 kurang 2. Kenapa ini tambah ini kurang? Bunyinya di sini plus minus. Tambah 2 kurang 2. Itu maksudnya. 3-nya berubah posisi. Maka hasilnya jelas di sini. Enak ya? Sekian pertemuan kita. Terima kasih.